menyerang Dedi, jangan membuli Dedi. Saya nggak kasih ya, saya nggak kasih izin. Siapapun kalian, saya menghormati tamu yang ada di sini. Ini prinsip saya. Oke, silakan. Saya panggil Dedi aja ya, karena kamu mungkin seusia Riko ya. Minta maaf saya. Silakan Dedi. Ya, iya, sebenarnya apa ya? Pertama kasus ini juga udah mau berakhir Pak, nggak lama lagi, mudah-mudahan sebulan lagi udah berakhir. Tapi Ya. kalau misalnya Bapak bilang ini transaksi di ruang gelap, berarti Bapak mengatakan seolah-olah DRG ini katakanlah dia punya produk itu bermasalah, sehingga supaya dia nggak dibongkar aibnya atau produknya yang bermasalah, sehingga dia membayar sejumlah uang. Istilahnya kayak orang transaksi narkoba gitu Pak ya. Bukan narkoba, Jadi, bukan. Kalau jadi, narkoba bukan, bukan. Kalau narkoba oke oke oke. pidana narkotika, jangan. Tidak. Ya, Ya, silakan. ya. Jadi kan supaya produknya yang bermasalah itu tidak ketahuan, dibongkar oleh Nikita Mirzani, Ya, makanya dia harus membayar sejumlah uang kan ya, gitu. ya, Jadi sebenarnya kalau di dalam pemerasan itu Pak, menggunakan informasi di mana katakanlah rahasia, kita ambil analogi aja yuk, kita ambil analogi, misalnya ada si B ini selingkuh masuk hotel. Dia punya istri, tapi saya nampak nih dia masuk hotel sama perempuan lain. Itu kan nggak boleh kan Pak, masuk hotel yang perempuan lain kan nggak boleh kan, yang bukan istrinya kan. Sementara dia punya istri, nggak boleh. Tapi saya rekam nih, tiba-tiba saya rekam diam-diam kan. Nah kemudian berarti kan salah nih Pak, orang ini si B ini kan salah kan, benar nggak Pak? Salah benar, kan, karena dia salah. masuk. Nah salah, oke. Nah kemudian suatu ketika saya jumpa dia, saya bilang, ini saya mau speak up nih, saya mau bongkar aibmu, ya kan? Kalau Ya, kau nggak kasih aku duit, ya udah aku bongkar, terserah kamu ya, lah, gitu kan? ya, Nah, otomatis sebagai manusia yang normal, tak mungkin dong, dia pasti akan jaga privasinya jangan sampai dibongkar ya, kan gitu kan Pak? ya, Umumnya begitu ya, orang kan, apalagi dia punya ya, jabatan ya Pak ya. Nah, ya, makanya kemungkinan besar dia akan membayar ke saya kan gitu kan. ya, Misalnya saya ya, minta 10 juta misalnya. Nah, sekarang ya, pertanyaannya, yang Bapak maksud transaksi gelap itu yang begitu kan? Orang itu berusaha ya, menutupi aibnya, ya, gitu maksud Bapak kan? ya, Oke, saya ya, paham. Nah, ya, sekarang kita akan buktikan itu pemerasan atau tidak, ya kan? Nah, kalau kita bicara pemerasan ini Pak, kalau pasalnya kalau kita lihat satu persatu di breakdown unsur-unsurnya, di situ kan unsurnya memaksa, kemudian mengancam, ya, kemudian tanpa hak, melawan hukum untuk masuk ya, kepentingan apa keuntungan sendiri. Nah, nggak ada juga di situ Pak, rahasia yang dibuka itu kriterianya kriteria apa atau ancamannya kriteria apa yang ya, boleh dilakukan atau yang nggak boleh dilakukan. Kan di pasalnya nggak disebutkan. oke, Yang penting nadanya ancaman aja. Ada ancaman apa tidak sih di situ? Nah, kalau memang oke, ada berarti masuk satu. Kemudian ada nggak dia memaksa dengan ancaman itu supaya dapat uang? Kalau emang ada, ya masuk lagi di situ berarti unsurnya lagi, oke, nambah lagi, dia kan gitu kan. oke, Nah, kalau dalam kasus ini saya lihat masuk Pak, dia mengancam, kita nggak usah bicara dulu transaksi ruang gelapnya, intinya produknya salah atau enggak, kita kesampingkan dulu itu, baru nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, kalau saya lihat dia memang ada memaksanya, dia minta uang dengan ancaman dia akan membongkar itu, terkait tentang produknya, ya betul ya Pak ya? Terkait tentang produknya yang katanya bermasalah kan, yang menurut Mail bermasalah, menurut kita Mirzani bermasalah produknya kan. Nah, kemudian ada satu lagi Pak ancamannya. Dia akan bongkar terkait kedekatan si Dr. Reza Gladys ini dengan seorang waria Pak. Di dakwaan di pengadilan disebutkan itu. Ada tuh rekaman suaranya juga ada soal waria itu. Jadi ada oke, dua Pak sebenarnya oke, ancamannya. oke, Nah, kalau saya pikir masuk unsurnya, tapi dia cerdas Pak. Dia kasih pilihan. Kalau kalau mau kasih duit, kami diam nih. Tapi kalau nggak kasih duit, ya udah kami speak up tentang kamu gitu aja. Jadi menurut saya masuk Pak. Kalau transaksi oke, ruang gelap nanti saya bahas, saya jelaskan setelah Bapak menanggapi dulu. Oke, silakan Pak. oke. Terima kasih ya. Ini Dedi cerdas dan jujur. Jujur, saya katakan jujur dulu, tapi baru separuh jujurnya. Ya, nanti kita gantian masing-masing 3 menit ya, boleh? Jadi supaya Boleh, boleh. teredukasi. Ya, teredukasi. Jadi sudah membuat satu ilustrasi ada orang selingkuh lalu direkam ya, kemudian sebulan kemudian pelaku dimintain uang. Ya, itu benar. Ilustrasi kamu bagus dan saya setuju itu.
Ya, artinya di sini ada 3 pihak berbuat jahat. Yang laki dan yang perempuan selingkuh dan yang merekam. Sepakat saya. Dan ini belum ada undang-undang yang mengatur hal ini, Dedi. Kalau lu nggak kasih duit, ku viralkan perselingkuhanmu. Sepakat? Ilustrasi ini sepakat. Oke, saya kasih coba satu contoh lagi. Dan ini saya lakukan. Jadi, sekitar tahun 2012 saya ditelepon anak buahku. Anak buahku banyak, Dedi, di Batam. Pak Alek, apa itu ada orang ngoplos gas, Pak Alek? Melon, Pak. Di mana? Bengkong Nusantara. Loh, saya sebutin daerahnya. Jadi nggak hoak. Banyak ya? Oh, banyak, Pak Alek. Gas kita kosong semua daerah sini. Saya koordinator di daerah Bengkong Sade. Kamu boleh cek. Seluruh Batam saya koordinator. Ya, di komunitas saya ya, bukan kota Batam, bukan komunitas saya. Kalau ada kejahatan itu ada yang telepon saya, Pak Alek itu ada. Lalu saya perintahkan 3 orang, media 2, anggota saya 1, datangin dia. Tok 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 tok, tok. Siapa Alek? Oke, siapa namanya? Si A. Kenapa kamu ngoplos apa gas melon? Dibentak sama anggota saya. Kan gitu kan? Oke. Lalu itu ada berapa tuh? Panggil polisi, panggil polisi. Oh, jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. Lalu ditelepon sama salah satu anggota polisi titik lah yang selama ini membackup mereka. Ya, oke. Lalu jadi dia ngoplos sehari 500 tabung, dia bayar 450.000. Ku kasih tahu kamu, harganya waktu 500 tabung kali 15 berapa? 750.000 modalnya. Modalnya 750.000. Lalu satu tabung yang biru besar 12 kilo itu diisi 3 tabung. Berarti kan cuma 9 kilo. Itu dijual 167. Ya. Di dalam 500 tabung itu jadi 160 tabung besar. Dia jual dengan 160.000. Berapa tuh keuntungannya? Makanya gas di seputar Bengkong Sade itu kosong. Kalau ada orang Bengkong Sade Batam, silahkan naik, kasih kesaksian. Benar nggak yang Pak Alek katakan? Oke, lalu mereka telepon, Pak, orangnya udah takutan Pak, minta tolong. Lah terus gimana? Wah ini ada dari anggota Pak, datang Pak. Anggota? Salah satu institusi, mau bicara dengan Pak Alek. Oke, saya di luar. Anggota ya, saya nggak mengatakan siapa-siapa ya. Izin Bapak, siap. Pak, izin Pak, saya ini, titik ini. Lalu kenapa kamu backing itu? Izin Pak, buat ini Pak. Oke, bisa berhenti nggak? Siap Pak, siap. Oke, berhenti nggak? Siap, berhenti. Oke, lalu kemudian Pak, gimana nih perkara ini? Kasih 50 juta. Meras kan saya? Meras nggak saya? Meras. Kasih 50 juta. Aduh Pak, tolong Pak, jangan 50. Lu sehari untung 2 juta lo. Udah berapa bulan lo? Kasih 50. Tawar, dapat duit saya. Pulang saya. Begitu, Dedi. Ini yang terjadi dengan Nikita dan RG. Oke, lalu tidak bisa kamu tidak mengaitkan dengan transaksi di ruang gelap, sayang. Nggak bisa. Kalau BPOM-nya beres, tidak butuh manusia seperti Nikita, tidak butuh seperti Doktif. Saya ngambil contoh melon tadi, gas melon tahu ya, waktu itu harganya 14.000. Dia satu hari membuang 500 tabung sehingga daerah Sade Nusantara, namanya tuh ke daerah Nusantara, kelurahannya Bengkong Sade, itu sering kosong. Mau saya sebutin namanya, yang pemain ini, nggak takut saya, Sayuti. Ampun dia tuh sama saya. Lalu udah nanti tiap bulan dikirim 1 juta, 10 juta buat Pak Alek lah ya. Enggak mau. Enggak mau saya. Nanti tiap bulan dikasih 10 juta Pak Alek, tolong. Enggak, tutup. Kalau enggak aku tutup kamu punya. Benar teman-teman. Sumpah saya. Seperti itu. Lalu ada kasus lagi, bakso.
mohon maaf nih ya, dicampur BA Bong. Tahu kamu? Telepon sama saya. Pak Alek, itu ada papan mata bahwa ini yang terjadi. Oke, lalu melalui proses hukum apabila diduga ada barang yang kurang baik atau kurang bisa memenuhi syarat lah atau berbahaya. Itu sudah menjadi fakta di persidangan. Namun oleh si Pak Hakim dan Bu Jaksa, si pengkhianat negara, loh ini catat, rekam ya, jaksa pengkhianat rakyat, loh laporin ke Mabes ya. Saya udah nekat ini, nggak ada cerita saya ngomong pelan-pelan ya. Nanti Dedi boleh tanggapi, boleh tidak soal yang itu. Ya, mereka menutupi kejahatan yang ada di depan mata mereka yang mengindikasikan ada kejahatan produk yang berbahaya. Itu. Ya. Diatur di undang-undang mana saya nggak tahu, silakan ditanggapi. Silakan Dedi. Itu dulu ya. Terima kasih. Oke, jadi justru kalau di fakta persidangan memang belum terbukti sama sekali produk Dr. Reza Gladis itu ada yang berbahaya, karena yang dilakukan Nikita Mirzani untuk mengulas produk Dr. Reza Gladis di persidangan itu, saya mau sampaikan bahwa Nikita Mirzani bukan penegak hukum, bukan ahli yang punya kompeten untuk membuktikan itu. Karena apa? Karena dia justru dalam kasus ini dia jadi terdakwa, dia sedang dituduh melakukan pemerasan. Nah, kalau misalnya, sekali lagi saya mau tegaskan, kalau misalnya ingin memperkarakan produk Dr. Reza Gladis, tahapan yang benar adalah yang tadi saya sudah jelaskan, melaporkan Dr. Reza Gladis dan membawa bukti tentang produk-produknya yang berbahaya tadi itu yang diduga. Baru nanti di persidangan itu Dr. Reza Gladis duduk sebagai terdakwa, lalu nanti akan dibuktikan oleh jaksa bahwa produknya itu memang berbahaya. Mungkin ada ahli nanti dari Badan POM. Itu proses yang benar. Kalau kita memang taat hukum ya, kalau memang kita menganggap negara hukum, begitulah prosesnya. Lalu nanti hakim akan memvonis bahwa Dr. Reza Gladis itu memang bermasalah, produknya bersalah, lalu divonislah sekian tahun. Itu proses yang benar. Baru kita bisa bilang, berarti dia ini bersalah. Tapi kan proses itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nikita Mirzani juga sekali lagi saya mau tegaskan, dia memang nggak punya kapasitas dan kompetensi untuk mengulas, apalagi menuduh mengatakan produk itu berbahaya. Ya, saya sudah jelaskan tadi alasannya, Pak. Nah, terakhir saya mau sampaikan lagi, sebaiknya kalau untuk misalnya korban, Bapak misalnya mengatakan ada korban, sampai saat ini di pengadilan kita juga belum melihat adanya korban terkait penggunaan produk Dr. Reza Gladis. Kalau seandainya pun ada korban, jalurnya sama juga. Buat lagi laporan baru terkait tentang kerugian si konsumen tadi ini, bahwa produknya bermasalah sehingga mukanya rusak. Nah, itu buat laporan lagi, jadi ada 2 laporan. Nah, sampai saat ini itu juga semua belum ada. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan kepada semua, kalau kita ini kan negara hukum, kita harus taat hukum. Kalau kita ingin melaporkan sesuatu, laporkan. Tapi sebelum ada vonis hakim, kita jangan menuduh produk orang itu berbahaya. Sekalipun Badan POM yang menyatakan itu, tetap harus ada proses hukum. Sampai saat ini belum pernah ada penarikan produk Dr. Reza Gladis itu. Kita belum pernah melihat ada penarikan. Justru Doktip lah yang kemarin produknya ditarik kemarin kan, karena berbeda komposisi yang dilaporkan waktu awal, ketika sudah beredar itu berbeda. Itu namanya bermasalah, makanya ditarik tuh produknya. Lalu dicabut izin edarnya tuh yang kemarin itu. Nah, itu yang benar. Kalau Dr. Reza Gladis ini nggak ada, terkait tentang perdebatan soal yang di stiker-stiker itu kan masih jadi perdebatan. Itu pun juga adalah bukannya produk Dr. Reza Gladis, tetapi itu produk orang lain yang digunakan sebagai treatment di kliniknya Dr. Reza Gladis. Nah, Nikita Mirzani juga salah kemarin kan, dia pikir itu produknya Dr. Reza Gladis kan. Nah, soal stiker itu pun juga saya mau tegaskan sekali lagi, informasinya itu tidak ditempel secara utuh, itu kan belinya melalui e-commerce. Ya, bahwa mereka membeli suatu produk, suatu treatment namanya glowing booster cell, di mana di situ ada beberapa produk, lalu dikirimkanlah kepada si pembeli, lalu dikasihlah kode bahwa itu glowing booster cell, dan itu sama dengan deskripsi di e-commerce. Nah, untuk jarum suntiknya, saya tegaskan ya terakhir nih, untuk jarum suntiknya itu nggak ada dikirimkan Dr. Reza Gladis jarum suntiknya. Buktikan aja, silakan buktikan. Ada nggak jarum suntiknya? Nggak ada. Di pengadilan juga Nikita Mirzani nggak pernah menunjukkan jarum suntik. Jadi ya hati-hati juga teman-teman mengatakan itu ya. Yang ada tuh masalah stiker aja yang kalian perdebatkan. Tapi itu pun hanya
Cukup pengkodean, habis bukan waktunya, untuk Dedi. mencopot semua labelnya lalu diganti dengan Dedi label dia cukup. sendiri tuh. Begitu ya teman-teman ya, silakan Pak Alek nanggapi. Habis. Luar biasa ya. Ya, tapi masih belum ada kejujuran tentang fakta yang ada di depan mata, teman-teman. Dari tadi Bang Dedi katakan di dalam konstitusi kita negara hukum. Ya, itu tercatat di konstitusi. Namun, saya mau tambahkan nih, ya, kalau saya salah silakan dipenjara, ya. Untuk hal-hal yang berlawanan dengan konglomerat, kapitalis, pengusaha hitam, negara kita negara mafia hukum. Nah, kurang satu kata, Dedi. Ya, harus dirubah dulu undang-undangnya, Pak Alek, konstitusinya. Ya, Indonesia kita adalah negara mafia hukum. Nah, itu yang pertama. Ya, lalu tadi sudah saya jelaskan ketika melalui proses BPOM dan lain sebagainya, itu sudah banyak yang jatuh korban. Ya, dan karena negara kita negara mafia hukum, makanya itu dibiarkan. Yang penting duit masuk. Oke, lalu tentang kamu bicara proses hukum, menghargai proses hukum, menghargai proses hukum. Sebetulnya itu sama dengan menampar dirinya Reza Gladys. Kalau dia proses hukum tidak merekam, Dedi, dia akan oke nih kita, ya kan saya siapin dananya, kita ketemu di mana, ya. Begitu nak diserahkan langsung polisi tangkap. Paham? Jangan bicara proses hukum dengan saya. Sebelum dia begitu telepon, oke saya sanggupi ya, uang 4 miliar, langsung Pak, tolong Pak, saya diperas, siapin Pak, saya di sini Pak. Tolong tangkap Pak. Namanya tertangkap tangan. Saya nggak mau bicara tentang panjang lebar teori hukum. Kita gunakan kecerdasan batin, bukan kecerdasan otak. Begitu. Kamu bicara tentang prosedur bla 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 bla, prosedur bla 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 bla. Apakah Reza Gladys menggunakan prosedur? Dia merekam, lalu kemudian di framing dulu. Lo ini otak-otak penjahat, jangan dibela sayang. Tapi kamu pandai. Saya akui kamu pandai. Ya. Tidak bisa. Kita jangan bilang, lu jangan begini, sementara saya sendiri juga begitu. Reza Gladys seharusnya menelpon polisi, bikin laporan, ya. Kemudian polisi yang menangkap, saat itu juga namanya tertangkap tangan. Lu itu prosedur, kalau kamu bicara prosedur, bro. Silakan. Nah, kalau jadi gini, di dalam tadi kan saya udah kasih analogi, contohnya orang selingkuh tadi kan kita sepakat tuh, mereka pasti akan membayar, cenderung membayar kan gitu ya Pak ya. Jadi dia nggak akan mungkin tuh lapor polisi jebak kita. Itu sebagai bukti saya mau kasih tahu sama Pak Alek ya. Nah dalam kasus ini kenapa dia juga nggak lapor polisi? Tentu sama juga, karena kan di dalam pemerasan itu kan kuncinya ada ancaman. Loh, sebentar, Ancaman sama. yang di Sebentar. Saya potong, sorry saya potong. Maaf. gimana? Maaf saya potong. Kamu tanpa sadar menyatakan bahwa kasus ini sama. Ya udah. Kasus ini sama. Jangan lupa. Ketika kamu bilang hal yang sama, harus diperlakukan dengan cara yang sama. Di situ terlepas dia barang itu berkompeten atau tidak berkompeten nih kita, di situ baik atau buruk barang tersebut, oke, belum bisa dibuktikan karena yang berwenang, ya. Dan ini bukan delik aduan, Bos. Ini delik umum, menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Mengapa kok tidak bergerak? Karena BPOM, Badan Penjahat Obat dan Makanan, direkam. Silakan, Dedi. Jadi saya kalau jadi gini, gunakan kecerdasan batin, Dedi, ya. Gunakan kecerdasan batin. Silakan. Gini, kesamaan di sini maksudnya itu unsurnya ancaman, sama-sama ada ancaman
yang membuat bukan ancaman dalam arti sama-sama salah, bahwa yang selingkuh salah, Dokter Reza juga salah produknya, nggak ke situ yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan itu ada kesamaan dalam bentuk ancaman. Ancamannya ini yang dikenakan kepada Dokter Reza Gladys, cuma perbedaannya ancaman dikenakan kepada Dokter Reza Gladys itu narasinya itu perlu dibuktikan dulu di melalui laporan polisi. Nah, begitu ya Pak ya. Jadi gini, Dokter Reza Gladys ini kenapa dia nggak melaporkan polisi, tapi dia justru merekam, ya. Nah, di dalam orang kena diancam, itu kan otomatis kan akan timbul rasa ketakutan, dan ini sudah disampaikan di pengadilan kemarin. Ketakutan ini terkait tentang pertama yang ditekankan oleh Dokter Reza Gladys adalah Pak ya, kalau kita lihat dari persidangan Ketakutan ya. pengakuan dari Dokter Reza. Iya, makanya dengar dulu Pak, pengakuan dari korban. Iyalah, kalau nggak takut nggak mungkin dia keluar uang Pak. Itu poinnya tuh. Nah, di dalam hal ini mari kita cari tahu Dokter Reza Gladys takut apa. Dokter Reza Gladys ini Pak takut kan di rekaman suara udah jelas ya, rekaman suara Mail jangan bawa saya terkait tentang waria. Itu sudah disampaikan oleh Dokter Reza Gladys. Lalu di persidangan Dokter Reza Gladys juga ngomong bahwa saya tidak mau nama saya itu dicemarkan dan juga terkait tentang waria. Karena apa? Karena Dokter Reza Gladys ini Pak, berdasarkan pengalaman bulan Oktober kemarin dulunya, ini Nikita Mirzani kalau ngomongin Dokter Reza Gladys ini suka menghina dan membuli. Nah, inilah yang nggak ingin dilakukan, yang nggak ingin terjadi ke depannya oleh Dokter Reza Gladys. Makanya Dokter Reza Gladys itu ketakutan. Karena apa? Terakhir saya mau sampaikan Pak ya, karena Nikita Mirzani hari itu juga mau mengancam akan menjatuhkan kredibilitas Dokter Reza ini. Makanya juga sudah menegaskan itu hari ini juga. Makanya nggak ada waktu, tenggat waktu untuk dikasih kepada si korban ini. Kalau dia kasih tenggat waktu misalnya 2 hari, 3 hari, bisa jadi nanti kasus ini bisa beda Pak. Bisa jadi korban akan berubah pikiran. Ini mereka cerdasnya begitu Pak. Hari ini juga kami akan ngomong. Kalau mau kasih, kalau nggak mau kami akan speak up hari ini juga. Jadi memang memaksa banget, masuk juga unsur memaksanya itu orang ini, dan ancamannya memang ada. Jadi kenapa soal rekaman saya kasih tahu ya. Ini saya mengutip keterangan Bang Fahmi ya, Bang Fahmi yang mengatakan di podcastnya Dr. Richard, dia bilang boleh merekam untuk sebagai bukti. Dalam kasus-kasus seperti ini memang harus ada rekaman. Dan itu wajar Pak, karena ini kan terkait duit 4M, 4 miliar. Bagaimana mungkin 4M tapi nggak ada jejak digital, ya ini juga kebodohan juga. Makanya wajar kalau dia merekam untuk jaga-jaga suatu saat ada masalah dia akan laporkan polisi. Dan saya pikir semua pengacara yang berprofesi sebagai lawyer itu sepakat, setuju kalau memang kasus seperti ini harus ada rekaman Pak sebagai bukti untuk pelaporan nanti ke depannya. Begitu Pak. Oke, ada 2 hal yang saya catat. Sampai hari ini handphone yang untuk merekam kemana nggak jelas. Yang pertama, lalu yang kedua, rekaman tersebut tidak boleh diperdengarkan ya secara utuh di pengadilan. Yang kedua, lalu yang ketiga, video tentang dia posisi Reza Gladys tertekan itu dilarang karena dia tidak berhijab. Betul. Terlalu banyak kebusukan yang disimpan. Tidak bisa. Sekali lagi saya ingatkan, gunakan kecerdasan batin, bukan pikiran. Baru Anda bisa melihat. Ya, oke. Bicara tentang tekanan psikis, saya ikutin cara berpikirmu. Siapa Dokter Reza Gladys? Siapa suaminya? Orang miskin, orang desa, orang kampung? Tidak, dia orang intelektual, dia sultan, dia pemilik pabrik lulusan luar negeri. Paham? Dia orang yang cerdas. Dan kami masyarakat mau digoblokin, dipikir dengan playing victim seperti itu masyarakat paham, Dedi. Tidak, Dedi. Justru akan berbalik, orang akan melihat rekam-rekam jejaknya. Ini orang sakit yang cerdas, pintar, kaya, menyembunyikan kejahatan. Begitu sayang. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai Dedi, nggak apa-apa Dedi. Berjuang terus Dedi, demi masa depanmu. Kamu hebat, tapi dengarkan suara Pak Alex, suara batin. Pertimbangkan juga tentang hari esok. Untuk hal-hal bekerja seperti ini. Reza Gladys itu orang yang sakit. Saya sudah pelajari semua. Ngerti nggak? Dia mencoba menjebak nih kita. Kita bicara tentang prosedur hukum.
Merekam itu adalah strategi dia untuk tidak diperas lagi, begitu. Kalau dia taat hukum, tidak begitu caranya. Kan udah saya katakan, polisi itu ya tidak perlu sejam 2 jam. Pak, aku tolong diperas Pak, 2 jam nyampe. Meskipun belum bikin laporan. Namanya tangkap tangan, Dedi. Resa Gladys itu pengen penjarakan Nikita supaya dia tidak diperas lagi. Kalimat diperas saya pinjam nih ya dalam tanda kutip. Transaksi di ruang gelap. Ya, diperas di dalam ruangan gelap. Apakah ada KUHP-nya? Belum diatur. Seharusnya RG begini. Ku kasih uangmu, ku rekam perlu. Tapi begitu rekam dia bawa polisi tangkap tangan, itu yang betul. Dia kurang pinter saja. Kalau dia pinter, gol itu. Sini kita Mirjani, selesai dia. Jadi kesalahan yang dibuat oleh RG itu tidak menghormati kepolisian. Udah melecehkan kepolisian, dia mengambil alih tugas polisi. Polisi seharusnya tersinggung ini. Nggak bisa direkam setelah itu besoknya baru bawa ke polisi. Negara membiayai polisi loh, dilecehkan sama Resa Gladys. Kalau saya jadi polisi nggak sudi terima kayak gitu, laporan kayak gitu. Ini transaksi di ruang gelap, polisi dipergunakan untuk membersihkan sampah. Polisi dan jaksa dan hakim. Waduh keras Pak Alek ini, rekam. Ini adalah sampah-sampah kejahatan di ruang gelap. Polisi, jaksa, dan hakim diminta untuk membersihkan kotoran mereka. Lalu tentang baru kali ini tidak diberi waktu harus hari itu juga, salah. Kasus persoalan demi persoalan masalah skincare yang dituduhkan kepada si Dr. Resa Gladys itu sudah berminggu-minggu, Dedi. Sudah berminggu-minggu. Ya, mudah-mudahan deh kamu bisa terbuka hati pikiranmu. Pikiran batinmu, kecerdasan batinmu sehingga kamu sempurna ketika menjadi pengacara. Jangan hanya menggunakan pikiran fisik, tapi gunakan kecerdasan batin sehingga kamu bisa memutuskan, kamu bisa melihat, kamu bisa menarasikan dengan benar yang insya Allah ya kamu nanti juga masuk surga. Amin. Saya kira cukup, Dedi. Ada lagi enggak? Saya cukup menjawab dengan ya itu saja dan tidak perlu lagi di framing bahwasanya si siapa namanya RJ itu tertekan lah, beginilah. Tidak. Dia orang yang cerdas. Dia lulusan luar negeri, suaminya orang yang berani, duitnya banyak. 1 menit sebelum uang diserahkan sudah ada polisi di situ. Jadi ketika kalian menuduh tidak mentaati proses hukum tentang BPOM bla 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 tidak lapor, sebenarnya Dr. Resa Gladys juga melakukan hal yang sama bahkan lebih parah lagi. Melecehkan tugas polisi, jaksa, hakim, aparat penegak hukum dipergunakan untuk membersihkan sampah mereka. Oke, satu lagi Dedi. Satu lagi ini biar teman-teman dan Dedi paham, nanti kamu boleh 5 menit boleh. Saya katakan bahwa ya teman-teman, tentang penegakan hukum yang saya katakan tadi, negara kita negara mafia hukum. Mafia hukum. Saya ingin sampaikan bahwa tidak perlu ada orang seperti Doktif, tidak perlu ada orang seperti Nikita Mirjani, tidak perlu ada orang seperti Mirayana atau apa yang di Sulawesi itu yang di penjara itu. Tidak perlu. Ketika BPOM-nya bertugas dengan benar sesuai dengan amanah, kita harus begitu, Dedi. Kita harus menghajar orang-orang yang nggak beres. Tapi oke lah, karena kamu di pihak RG saya menghargai ya. Tapi kalau nanti sudah maju, kamu sudah kaya, tinggalkan Dedi.
Tinggalkan orang-orang yang bermain di lubang lumpur yang jahat. Ya, jangan. Nanti lama-lama kamu jadi jahat juga. Jahat. Tidak bisa. Mengapa hakim mencegah untuk dibukanya suatu produk pembahasan? Mengapa jaksa kok berusaha untuk selalu keberatan? Buka dulu persoalan yang sebenarnya. Apa? Benar nggak? Begitu. Benar nggak? Tunda dulu persidangan. Benar nggak ini produk ini bermasalah? Kalau benar lanjutkan persidangan. Tahan Nikita Mirzani 6 tahun. Setuju saya. Saya mensetuju Dedi. Kalau persoalan barang tersebut beres atau tidak beres, berbahaya atau ketika tidak berbahaya, hari itu juga hakim perintahkan, ya, langsung. Kalau tidak berbahaya, hari ini juga saya akan Nikita Mirzani. Saya akan membela Dr. Edji. Tidak bisa dengan alibi harus proses, harus lawang proses hukum kita ini busuk kok. Institusi kita ini udah busuk, Dedi. Polri, kejaksaan tuh udah busuk. Saya yang ngomong nih. Saya tanggung jawab sepenuhnya. Dirjen pajak nggak jalan, BPOM nggak jalan. Apalagi coba? Nggak ada yang jalan penegakan hukum di kita ini. Waduh, ngeri negara. Ini negara udah hampir rubuh, Dedi. Dipertahankan, Dedi. Kamu jangan menjadi bagian di dalam kerajaan kejahatan tersebut. Saya janji nih, kalau tidak terbukti, hentikan dulu hakim. Stop persidangan, periksa dulu itu barang. Benar nggak keterangan kita? Kalau tidak, kamu tak penjarakan 10 tahun nih kita. Begitu seperti saya ini ketika di PN Bekasi. Buktikan dulu ada penggelapan pajaknya nggak? Gitu. Jadi namanya hakimnya busuk, jaksanya busuk, polisinya busuk, NKRI bubar. Ya, jadi nggak usah berdebat lagi di dalam hal-hal yang saya sudah berpengalaman melihat kebusukan daripada institusi. Hati-hati teman-teman. Ya, saya ingin bicara dengan para jenderal, para jaksa, para hakim agung. Apakah kalian masih mencintai merah putih? Apa kalian masih mencintai kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Jika ya, hentikan segala kejahatan kalian. Jika tidak, lanjutkan. Silakan, Dedi. Jadi untuk hal yang tentang produk, tentang Edji saya udah cukup ya. Saya udah paham. Terima kasih, Dedi. Silakan lanjutkan. Oke, gini Pak, kita bicara fakta aja. Di persidangan kan Mael sudah bilang tuh, jaksa udah nanya. Jadi Nikita Mirzani ini akan speak up kalau nggak dikasih duit. Jadi itu ahli bahasa, ahli linguistik forensik juga sudah menegaskan kalau itu pemerasannya unsurnya masuk. Udah itu satu dulu. Jadi kalau untuk bicara nih pemerasan atau tidak pemerasan, kalau menurut saya sesuai keterangan ahli bahasa ini telah masuk unsurnya. Tinggal nanti menunggu vonis hakim seperti apa kita tunggu lah Pak ya. Kalau saya sih menduga ini unsurnya sudah masuk. Oke, terkait tentang produknya yang kemarin Bapak bilang, tadi Bapak bilang berbahaya juga, transaksi di ruang gelap itu perlu dibuktikan dulu ya Pak ya, karena ini kan negara hukum. Jadi itu pun belum bisa kita katakan itu adalah transaksi di ruang gelap. Sorry Dedi, diralat. Kita ini negara mafia hukum. Sorry, diralat. Saya nggak setuju nih negara hukum. Nggak setuju saya. Ini negara mafia hukum. Udah, kurang satu kata. Silakan. Iya oke, nggak apa-apa itu kan menurut Bapak. Kalau saya kan harus normatif Pak ya. Jadi itu jadi sekali saya mau menegaskan belum bisa kita katakan Pak Alex, ini besok aku di penjara. Kalau ngikutin Pak Alex besok aku di penjara. Betul Pak. Jadi gini, kalau saya kan normatif aja, harus dibuktikan dulu produknya itu betul berbahaya atau tidak. Jadi belum bisa kita transaksikan itu atau kita simpulkan itu adalah transaksi di ruang gelap karena sekali lagi belum ada pelaporan terkait itu. Oke, Nikita Mirzani kalau memang misalnya punya bukti. Laporan Dedi, halo sayang. Adindaku sayang Dedi Setiawan. Sebentar Pak. Itu tidak apa-apa. Kalau kamu ngomongnya salah saya potong, maaf.
itu tidak butuh Ya, itu laporan. pandangan saya, Pak. Lo enggak, Itu itu kan pandangan kesehatan. Bapak, saya hargai. Kamu orang Ya. hukum kan? Saya mau tanya nih, kita clearkan dulu nih, baru kamu boleh lanjutkan, ya. Masalah kesehatan ini aduan atau delik umum? Ini bukan kasus kesehatan, Pak. Ini pemerasan. Loh, Delik aduan. bukan kan Bapak kamu harus tadi paham. katakan, sebentar, kamu tadi bilang terkait dengan produknya RJ yang bermasalah, ya, itu harus dibuktikan dulu. Ini nyambungnya ke situ Dedi awal pembicaraannya. Ya kan? Kamu tadi udah menyepakati, oke lah diduga ini transaksi gelap. Udah, ya berarti ada dugaan produk bermasalah. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan delik aduan atau delik umum? Pak, yang bilang menduga ini transaksi gelap kan bukan saya, Pak. Itu harus dibuktikan dulu. Saya kan udah bilang berkali-kali. Itu delik umum kalau memang ada buktinya, Pak ya. Betul. Ada buktinya silakan laporkan. Siapapun boleh melaporkan, bukan hanya Nikita Mirzani. Tetapi sekali lagi saya tegaskan tidak ada laporan. Artinya belum bisa kita katakan itu ada transaksi di ruang gelap atau produk Dr. Reza berbahaya. Itu poinnya, Pak ya. Oke, jadi saya lanjut Nggak nih. bisa, Dedi. Kita clearkan dulu. Ya, maaf. Maaf. Dokter bersuara soal produk RG sudah lama atau belum? Sudah. DVD sudah. Di review sudah sempat viral juga. Loh, dokter itu saya dengar. Pertanyaan saya, kenapa BPOM tidak bergerak? Karena ini negara mafia hukum. Udah, clear. Oke, oke. Oke lah, Pak. Itu kan Itu jadi kita saling delik menghargai umum. pendapat. Delik umum, Iya. bukan delik aduan. Oke. Benar nggak delik umum? Saya mau tanya. Ya kalau kasusnya ada buktinya lengkap, cukup silahkan laporkan siapapun. Loh, ini Oke, delik Pak ya. umum. Kamu bilang selalu Kan, laporkan itu, Dedi. Ya, kalau Bapak tahu apa-apa delik umum apa? delik umum itu menyangkut tentang kepentingan orang banyak yang terkait dengan hal-hal Ya. kesehatan dan lain sebagainya. Heeh. Ini delik Nah, terus umum. siapa yang melaporkan? Loh, nggak perlu dilaporkan, BPOM turun. Ngapain kita gaji Intel BPOM, Oke, kita oke. petugas Jadi pengawas saya, BPOM? Nggak oke. ada laporan, Bisa jadi jawab. enggak. Oke, saya jawab secara enggak, bukan hanya BPOM, siapapun bisa melaporkan, Pak. Bapak pun juga Tidak, bisa. tidak perlu Oke. laporan, jadi jangan Oh, selalu nggak bisa, Pak. digaungkan. Enggak. Ini bicara tentang Kalau hukum acara, Pak. bukan, Penegakan hukum ini harus ada laporan. terkait dengan keresahan masyarakat kepentingan umum, Dedi. Ini terkait Oke. dengan keresahan kepentingan umum. Tanpa laporan, BPOM bisa bergerak. Oke? Oke, Betul nggak? gantian Pak. Saya lagi Oke. lah. Saya gantian lagi. Jadi nggak apa-apa, kita hargai pendapat ya. Nanti netizen aja yang menilai ya. Kalau saya tetap semua itu harus ada laporan. Saya hargai pendapat Bapak Alek, si Bapak yang terbaik. Lalu saya lanjut tentang bukti LP kemarin. Siapa bilang Dr. Reza Gladys tidak dalam posisi ketakutan? Dia pada saat itu ya, waktu dia melaporkan, dia membawa bukti rekam medis tentang dia pernah diperiksa di psikiater dan dia dalam kondisi sakit. Terkait apa, gara-gara apa, terkait tentang serangan Nikita Mirzani ya, sejak bulan Oktober. Kan dilaporkan Desember tuh. Sejak bulan Oktober itu kan tanggal 27 Oktober kalau nggak salah itu Nikita Mirzani hampir setiap hari menjelek-jelekan Dr. Reza Gladys fisiknya maupun produknya. Tapi yang membuat Dr. Reza Gladys tertekan adalah fisiknya selalu dihina, dicaci maki kan gitu Pak ya. Nah, jadi tidak benar juga bahwa Dr. Reza Gladys ini posisi ketika berbicara tentang uang 4M itu dia tidak dalam posisi ketakutan atau tidak dalam posisi kondisi kesehatannya yang baik. Ya Pak ya, ada rekam bukti yang dilaporkan pada saat bulan Desember itu Pak, yaitu tentang cek medis, rekam medis dia Pak. Dia pernah ke psikiater dan dia dalam kondisi tertekan. Itu Pak, itu mempengaruhi psikologi orang ketika orang diancam. Oke, Ya. itu Pak. Kemudian saya lanjut lagi soal tentang pemerasan ya. Pemerasan unsurnya harus ada uang mengalir dulu Pak. Jadi nggak bisa uang nggak mengalir. Misalnya kita bawa polisi kan, ini kan terdakwa minta ditransfer ya kan Pak. Terdakwa minta ditransfer, berarti kan nggak bisa kita bawa polisi juga di situ. Dan yang paling penting unsur pemerasan itu uangnya harus masuk dulu Pak. Nggak bisa kalau bisa kita kantor polisi, Pak saya diperas, nanti polisi akan nanya mana bukti Anda telah diperas, uangnya mana, transfernya mana, kan nggak ada. Nah itulah dalam kasus pemerasan Bapak harus pahami itu ya Pak ya. Kemudian transaksi di ruang gelap tadi saya benar Pak, Bapak diam dulu Pak. Enggak, saya takut Karena ini waktu saya untuk berbicara nih soalnya. 1 menit lagi ya. Gini Saya Pak. takut kamu Ya. nanti jelek. Kamu nanti jadi jelek. Saya minta maaf. Enggak Saya minta apa-apa maaf. Pak, kita kan saling Nggak menghargai apa-apa ya. pandangan.
Gak apa-apa ya, saya Gak kasihan apa-apa. aja. Kamu nanti jadi jelek nanti. Gini, Kalau kamu lanjutkan, oke, kamu diketawain gak apa-apa, netizen. gak apa-apa. Silakan, Gak apa-apa, silakan. Pak Alek. Saya mau, Pak Alek kalau bisa, biarkan netizen aja yang menilai, Pak ya. Oke, saya Oke, lanjut, Pak. Kemudian oke. HP untuk ngerekam itu sudah disita sama aparat kepolisian. Lalu ke video tentang kenapa tidak bisa diputar sampai selesai. Waktu itu kan si pelapor ini kan nggak pakai jilbab dan itu sudah hakim sudah tidak mempermasalahkan. Tapi ketika jika penasihat hukumnya Nikita Mirzani misalnya tidak puas, dia bisa kok Pak langsung ke meja Pak Hakim langsung dia nonton, tapi tidak bisa dipublikasikan. Karena di situ ada hak privasinya Dr. Reza Gladys yang ketiga itu dia tidak menggunakan jilbab ya Pak ya. Itu yang saya mau sampaikan, saya tegaskan. Nah, untuk penutup ya, saya mau menegaskan bahwa unsur pemerasannya menurut ahli bahasa sudah masuk. Mail juga mengakui juga bahwa kalau uang nggak dikasih maka dia akan speak up hari ini juga. Lalu makanya dikatakan unsur pemerasannya masuk. Dan yang paling penting saya mau luruskan narasi Bapak sebagai penutup ya. Nanti Bapak bisa tanggapi saya. Narasi tentang transaksi di ruang gelap sekali lagi saya tegaskan nih, saya terpaksa muter-muter terus nih karena banyak kali orang typing di bawah. Selama belum ada pelaporan, belum ada tersangka dan vonis terhadap Dr. Reza Gladys, belum bisa kita katakan produknya bermasalah. Kalau soal delik umum tadi, ya Pak, dengan tidak adanya pelaporan yang dilakukan oleh Badan POM ataupun tindakan oleh Badan POM ataupun masyarakat yang melaporkan karena itu delik umum, menduga produk Dr. Reza Gladys berbahaya karena tidak ada secara hukum, kita harus menyatakan tidak pernah Dr. Reza Gladys produknya bermasalah. Belum bisa kita katakan seperti itu Pak, karena kita negara hukum ya, kecuali kalau dia telah dilaporkan dan dia telah diperiksa dan dia divonis bersalah, barulah kita bisa katakan dia mafia, dia penjahat, apapun lah itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terakhir saya bicara ya, apa yang disampaikan Dedi itu normatif, ya, itu sangat normatif ya, dan benar. Apa yang disampaikan kamu benar, tetapi kita melihat dari fakta. Saya ingin masuk di dalam tertekan. Saya minta maaf ya, ada beberapa keluarga ya dari teman-teman itu memang gen keturunan ada, ya gen keturunan itu ada sesuatu kelainan di dalam psikologisnya, yaitu bisa menurun ke dalam turunan. Saya tidak menyatakan maaf ya, RG itu orang tuanya sinting atau gila, enggak ya, saya minta maaf ya. Oke, yang pertama itu. Lalu tentang tekanan. Tekanan psikologisnya jelas. Karena dia kerjanya nggak beres. Kalau orang fan-fan saja, ya produknya baik, kerjanya benar, ya pajaknya dibayar, tidak aneh-aneh, nggak ada tekanan. Mana ada tekanan? Mau dikatakan abu-abu, mau dikatakan kulitnya hijau muda atau oranye, ngapain tertekan? Itu hanya alasan saja karena dia memang selalu harus dipantau oleh ahli psikologis. Kan tadi saya katakan nih orang sakit. Waduh, keren Pak Alek ini. Bentar lagi laporin Pak Alek ya. Suruh laporin. Dalam tanda kutip, RG adalah orang yang sakit. Ya, yang nggak tahu sakitnya apa. Yang jelas kita lihat tadi saya katakan kadang-kadang, saya nggak mengatakan dokter RG punya garis keturunan yang nggak beres tentang kejiwaan, Dedi. Dan disinilah yang sangat saya sesalkan, kenapa polisi kok mau saja jadi keranjang sampahnya RG. Jaksa juga mau jadi keranjang sampahnya RJ. Kamu tadi mengatakan rekaman bukti, ya kan? Tadi kenapa mau saya hentikan? Tidak bisa Pak, kalau uangnya belum berpindah. Oke, betul. Tidak bisa Pak, kalau belum ada laporan. Salah. Itu salah. Dan tadi saya katakan, kenapa kamu saya hentikan? Saya takut kamu diketawai netizen dengan saya. Saya tidak SH, tidak sekolah hukum, tapi ada istilah tangkap tangan. Gimana kamu, Ded? Tangkap tangan itu tidak perlu laporan. Waktu dia bawa uang 2 miliar lalu ketemu di mana namanya? Di Jakarta Selatan. Mael ditangkap hari itu juga, malam itu juga, nggak perlu laporan bro. Laporan pun cukup 5 menit sebelum berangkat. Kepiye sampean itu bro? Sedih aku Dedi, sama kamu ini Dedi. Kembalilah Dedi, berpikir secara batin.
kamu bisa melihat kasus ini? Kamu katakan melalui proses hukum, menghargai proses hukum. Kita negara hukum. Lawang RJ sendiri tidak menghargai proses hukum. Dia melanggar proses hukum. Dia udah melanggar proses hukum. Dia harusnya bawa polisi. Tangkap tangan, ngerti nggak istilah tangkap tangan? Pak Alek ini ya jelek-jelek begini pernah menangkap tangan seorang jaksa tahu, yang memeras. Wah keren Pak Alek. Bukan polisi, jaksa yang aku tangkap. Jaksa Tanjung Pinang, mau aku sebutin namanya, memeras teman saya 50 juta. Aku tangkap tangan, aku bawa nangis dia tuh. Minta ampun dia tuh, seorang jaksa perempuan Tanjung Pinang. Jadi gitu Dedi, ya. Jangan kamu berdalih tidak ada laporan ini dan lain sebagainya. Apapun yang kamu narasikan patah dengan saya. Patah, tidak perlu panjang-panjang saya bernarasi atau menguasai hukum pasal-pasal delik-delik hukum, tidak. Dari awal ini sudah salah prosedur. Salah prosedur. Saya akan berbicara terakhir nih tentang produk yang buruk. Itu sudah berulang kali. Kamu coba dengar apa yang dikatakan Doktif. Lalu tentang kompetensi daripada Nikita Mirzani, apakah dia punya hak atau tidak. Kan gitu. Di dalam negara hukum dia tidak punya hak. Tapi kita sudah berubah menjadi negara mafia hukum. Saya ingin menyatakan di sini seluruh artis yang punya pengaruh, kalian tiru orang seperti Nikita Mirzani, lawan para mafia-mafia tersebut. Dan nanti kalau mereka kalian hajar, menyerah, kalian mau disuap 4 miliar, jangan mau, minta 10 miliar ya, nanti Pak Alek dibagi separuh. Begitu. Jadi teman-teman ya, aduh sangat saya sesalkan ya, kita di sini masih belum terlalu memahami hal-hal yang terkait dunia mafia. Kalau saya paham banget itu. Paham banget. Dan di sini saya katakan bahwa institusi kita sudah dipakai buat membersihkan para sampah. Ya, membersihkan, melegalkan para sampah itu. Saya yakin betul ada persoalan di masalah produk. Lebih dalam lagi, kalau nggak ada persoalan, jaksa nggak keberatan. Kalau tidak ada persoalan, hakim tidak menghentikan. Udah gitu aja. Masalah ini, keberatan jaksa. Hakim bilang begini, jaksa, kau nggak usah keberatan. Buka. Ini kejahatan delik umum ini tentang produk. Ayo silakan, lanjutkan Doktif. Begitu. Jadi ini pening saya lihat negara kita ini. Kalau saya jadi hakimnya, ketika Doktif ngomong, kita ngomong tentang produk gini keberatan, yang mulia keberatan, yang mulia. Kalau aku hakimnya, stop kau. Nggak usah bicara keberatan. Buka. Ini kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Bongkar semua. Begitu yang betul. Baru bicara tentang keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya ajarin kamu pagi ini. Alhamdulillah ya, Dedi, saya suka dengan Dedi ya. Kamu semoga sukses. Dari saya bisa jawab, Pak. Enggak usah jawab. Terima kasih. Kenapa? Karena saya sudah closing dan tadi saya katakan saya mengasihi Ada satu Anda. lagi, Pak, sebagai closing statement aja. Silakan. Statement saya sebelum Nanti saya turun. jangan bicara tentang produk lagi. Sudah tidak bicara tentang perkara lagi. Closing statement Anda silahkan, tapi tidak bicara lagi tentang RJ. Nanti nggak habis-habis nanti nggak selesai. Enggak, gini Pak. Kita kan closing statement, nggak boleh berstatement lagi habis ini ya Pak ya. Saya ingin berbicara dari sisi Nikita Mirzani aja. Nikita Mirzani sekarang ini Pak. Nah, kalau dari sisi Nikita Mirzani Pak, Nikita Mirzani kan sekarang mengajukan gugatan terkait uang itu ya Pak ya. Dia berharap uang itu bisa dikembalikan dan makanya dia mengajukan gugatan. Bagus menurut saya Pak. Nah, artinya ini membuktikan Pak, ini bukti bahwa
uang tersebut, transaksi 4M tersebut bukanlah transaksi yang sifatnya menurut Nikita Mirzani melanggar hukum, alias produknya itu adalah produk yang tidak bermasalah. Karena kalau produknya bermasalah, Nikita Mirzani tidak akan menggugat uang itu karena itu justru berbahaya bagi seorang Nikita Mirzani, Pak. Itu Pak, jadi gini Pak ya, itu produknya bermasalah, tidak bermasalah, produk halal. Enggak, Kemudian kamu menurut belum Nikita pandai. Mirzani, Jadi kamu belum pandai. Paham, kamu belum pandai. gini Jadi Pak, kamu enggak, sebentar Pak, maaf, Pak. saya terakhir, Maaf, saya kamu terakhir nggak mau pandai. bicara nih. Enggak. Gini, Gini, gua Nikita kasih tahu Mirzani, ya. Gua ajarin kamu ya, belum pandai. Jadi. ini closing Minta maaf statement loh saya. Pak. Minta maaf ya. Enggak usah closing statement yang justru membingungkan masyarakat. Enggak. Saya enggak mau. Tidak, Saya kasih tidak. tahu Bapak begini, harus Dedi. hargai saya juga. Bentar, Bapak kan ngajak saya diskusi. menghargai, saya izin ya, Dedi ya. Saya tidak mau melebar tentang topik. Kalau kamu bilang bahwa Ini topiknya masih tentang produk loh. ini betul transaksi gelap, artinya tidak ada KUHP yang sudah mengatur ini. Enggak, Tidak kalau ada. transaksi gelap, Dan ini kita Pak, kalau menggugat, transaksi kamu gelap. tidak bicara masalah menggugat uang, ya kan? Menggugat Ya. uang kan yang pasti. Ya, Nikita Mirzani Itu menggugat loh. Berarti ini menjelaskan bukan transaksi bahwa- gelap, Pak. Ya bukan, ini transaksi gelap. Kalau Tapi ini Nikita Mirzani tidak menggugat transaksi loh, gelap, Pak. kamu Berarti kan terbalik. Bapak menuduh Kamu Nikita terbalik. Mirzani memakan uang haram kalau kayak begitu. Karena transaksi gelap menurut Bapak tadi kan. Nggak boleh Ya, kayak gitu. betul. Nikita Mirzani aja menggugat. Loh, enggak. Kalau kayak gitu. Saya sudah benarkan, halo sayang. Kamu ini sudah saya ikuti, ya, karena kamu mulai membuka kejujuranmu. Saya udah ikutin. Berarti Nikita Mirzani memakan uang hasil penjualan art gelap, berarti di situ uang haram, Pak Alek. Betul. Wah, Betul. nanti pendukung Nikita Mirzani marah lah kalau kayak gitu, Pak. Pendukung Nikita Kamu Mirzani jangan marah model loh. kalian jangan model kayak si pentol korek. Nikita Mirzani itu sudah paham apa yang saya sampaikan. Memang Bukan, betul Bapak bilang di situ terjadi. Kamu jangan Iya. kayak pentol korek. Kalau kamu kayak pentol korek, aku nggak mau diskusi. Pentol korek itu Iya, cuma gantian. bisanya memancing orang untuk adu domba. Aku nggak suka. Oke. Aku lebih suka ke Gantian ya. Ya. Oke, gantian silakan. Bapak-bapak dulu. Oke, gantian aja. Gini, saya mau statement Pak terakhir. Kalau ini dikatakan produk transaksi di dalam ruang gelap, otomatis kan Nikita Mirzani kan sekarang menuntut ini uang ini. Berarti kan Nikita Mirzani menuntut yang namanya uang haram, kan kasihan. Kalau menurut saya tidak, dia tidak seperti itu posisinya Pak. Kalau mengikuti Kamu narasi Pak Alex jangan berarti menggunakan ilmunya si pentol korek. Udah aku bilang, Bukan. kalian jangan kita gunakan diskusi, ilmu. Pak. Enggak. Itu bukan Bapak istilah kenapa takut begitu. saya mau menyampaikan pendapat saya? Loh, saya Ini kan- takut bukan kepada timnya Nikita Mirzani. Saya sampaikan sendiri. Saya takut masyarakat jadi on ngikutin cara Iya, kalian untuk sistem adu domba. Loh, saya takut. Bukan, Saya nggak tapi mau. faktanya Bapak mengatakan ini transaksi di ruang gelap. Sementara Nikita iya. Mirzani menuntut uang ini. Berarti kan Loh, iya, Nikita betul. Mirzani memakan uang yang haram, nggak boleh lah Pak kayak gitu. Loh, betul, Nanti pendukung itu Nikita Mirzani uang bisa marah haram, kepada Bapak. Uang haram itu yang digunakan. Ini catat baik-baik ya. Saya siap untuk dipenjara. Uang yang masuk ke RG itu sebagian uang haram. Udah cukup. Puas kamu. Berarti Nikita Mirzani menuntut uang haram. Pendukung betul. Nikita Mirzani. Betul, Wah. jadi betul. Oke. Nggak, saya hargai, Oke, ya. saya hargai Bapak. Saya hargai Loh, Bapak. saya menghargai kamu. Pendapat. Ya. Hmm. Ini bukan pendapat harga menghargai. Kita melihat dalam kacamata yang benar. Uang transaksi gelap artinya uang haram. Yes. Ya. Paham ya? Ya, Jadi saya sepakat sih. Kalau itu misalnya Saya- dianggap uang transaksi gelap ya. lo jelas transaksi gelap. Bahkan akan saya suarakan bongkar dugaan penggelapan pajak negara dari RG. Bagaimana produk tidak ada barcode-nya? Kalau memang omongan saya ini hoak, kalian tuntut Doktif. Doktif yang ngomong. Jangan kalian bermain-main di dalam hukum. Tidak boleh. Kita harus tegas ketika kita katakan ya, tidak. Ini di ruang gelap dan itu uang haram. Betul. Ngerti kamu? Jangan pakai ilmunya si pentol korek. Nggak bisa sama saya. Nggak bisa. Kalau kamu Berarti dengan timnya Nikita Mirzani ini Mirzani menggugat. boleh. Kalau sama saya nggak bisa.
Silakan. berarti sepakat, Ya, Pak. silakan. Berarti Nikita Mirzani ini menggugat uang yang di dalam transaksi gelap, yang berarti itu uang haram gitu ya, Pak, menurut analisa Ya, Bapak ya? ya, catat. Oke. Catat. Catat. Saya tambahkan lagi nih. Sebagian uang hasil punyanya RJ, kalau itu bukan uang haram, tidak mudah dia menyerahkan uang 4 miliar atau bahkan akan diberikan kepada Doktif. Itu uang haram. Untuk hal-hal semacam itu, untuk menutupi kejahatan. Kejahatan Kapan dugaan. Pak Dr. Reza Gladys kasih uang ke Doktif, Pak? Ya nggak perlu kamu klarifikasi, Dedi. Kamu pun juga nggak tahu. Yang tahu itu cuma kelas komisaris kayak macam kamu belum bisa, belum pantas untuk tahu. Yang tahu Bukan, itu tadi cuma Bapak bilang komisaris. Iya, Kamu nggak Bapak bisa, bilang tadi kamu Dr. Reza jangan Gladys menanggapi. kasih uang ke Doktif. Bapak tahu dari mana? Loh enggak, kamu jangan menanggapi karena kamu belum sampai ke sana. Yang mengetahui hal-hal seperti ini hanya pemilik, komisaris, dan akuntan. Akuntan itu ada dua juga, akuntan resmi yang ada PPN-nya, akuntan yang uang haram. Paham? Tidak usah dipungkiri. Saya katakan dengan jujur bahwa ini bukan endorse, ini bukan pemerasan, ini transaksi uang haram. Loh, sepakat saya. Udah, kamu saya bawa ke tempat terang untuk tidak berada di tempat kegelapan. Waduh. Oke, Ya. Pak. Buktinya barang haram yang ditransaksikan apa, Pak? Transaksi haram yang Bapak masukkan apa buktinya? Coba, Bapak kan ngomong ini transaksi ruang gelap. Buktinya apa, Pak? Barangnya apa yang Bapak katakan itu? Coba, silakan. Gini, ntar ku kasih nomor Doktif ya, kamu telepon dia ya. Jangan saya, Doktif. Kok saya? Bukan, kan Bapak yang menyatakan tadi. Bapak yang menyatakan, tolong Bapak jelaskan dulu kepada kita di sini, Pak. Transaksi gelap terkait barang apa, Pak? Coba jelaskan, Pak. Barang sesuatu, ada sesuatu rahasia yang disembunyikan. Kan begitu ya, apakah itu? Kan pertanyaannya itu. Di sini ya, apakah itu? Oke, aku mau jawab nih. Benar nggak produk itu ada yang ditarik dari RJ? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Belum ada. Doktif yang ada ditarik produknya oleh BPOM. Kalau Dr. Reza Gladys belum pernah ada. Udah nggak jujur ini. Kalau udah kayak gini Ya, makanya saya tanya, Bapak saya coba mau tanya buktikan. dulu, Ada buktinya apa? Ada nggak produknya RJ yang ditarik? Jawab dulu. Kalau kamu bohong, saya hentikan. Saya nggak mau. Saya bicara fakta. Gini, Pak. Bapak kan menuduh produk Dr. Reza Gladys itu ditarik. Saya bertanya, ada nggak barang yang ditarik dari produknya RJ yang kemarin, yang tahun lalu, tahun sebelumnya, ada nggak? Produk Dr. Reza Gladys yang mana? Yang baru-baru tahun 2024? Nah, itu tidak ada. Tidak ada. Ada nggak Dr. Reza Gladys yang tidak terlampir BPOM-nya? Ada nggak? Oh, sepanjang sepengetahuan saya, produk Dr. Reza Gladys yang ditarik BPOM tidak pernah ada. Makanya buktikan, Pak, tunjukkan kepada saya mana produknya kalau memang ada. Kalau kamu nggak ada, kamu orang hukum, betul? Ya, nanti siang laporkan Doktif, ya, laporkan. Jadi jangan komentar di sini panjang lebar kali tinggi, tapi berarti laporkan. Berarti Bapak ini menuduh transaksi ruang gelap itu berdasarkan keterangan Doktif bahwa katanya produk Dr. Reza Gladys bermasalah. Berarti hanya pendapat orang, Bapak cuplik, lalu Bapak buat statement ya. Gimana orang sudah dihadirkan di persidangan kok, kepito. Produk yang dibawa sama siapa namanya ini kita di meja persidangan itu. Pak, gini, di persidangan itu kata Nikita Mirzani untuk mereview baik-baik produk Dr. Reza Gladys, Pak. Kalau di persidangan itu bukan produk Dr. Reza Gladys. Kata Nikita Mirzani mau review, endorse katanya, untuk baikin produknya Reza Gladys, kata Nikita Mirzani. Jadi tidak ada masalah dengan produk. Tidak ada penyesatan ini. Cuma Nikita Mirzani ini menurut dia produknya itu, menurut Nikita Mirzani produknya belum diperbaiki, kan itu. Sementara reverse skin yang di persidangan itu bukan produknya Dr. Reza Gladys. Itu sudah tidak dijual lagi, sudah lama nggak dijual lagi itu. Nggak pernah ada lagi produk itu. Itu kan untuk treatment. Bukan untuk dia jual produknya itu dijual bebas, enggak. Itu produk orang.
ya barang Dia itu juga produk nggak pernah orang dijual yang lagi, Pak. digunakan. Bagaimana Tapi nih, gini Pak, bagaimana nih kita misalnya mau mengendorse itu, mau review itu, sementara produknya udah nggak ada lagi. Itu kan punya orang lain yang dibeli oleh Dokter Reza Gladys, lalu dipakai di kliniknya. Kemudian itu mau direview, nggak mungkin, nggak logis Pak, 4 miliar lagi. Sementara barangnya barang orang dan eh, nggak pernah ada lagi barang ini itu. pertanyaan kita, kamu jangan lari-lari. Kita fokus ke dalam apakah ini transaksi gelap atau tidak. Jangan lari ke sana lagi, udah selesai tadi. Ya kan? Apakah ini uang haram? Apakah ini terjadi transaksi gelap? Saya udah ngikutin kamu loh. Betul itu uang haram. Tidak sah. Ya. Oke, lalu Iya. apakah itu bisa sebentar? Apakah ada, kan sudah saya katakan, ketika Doktip tidak berani bersaksi dan bisa membongkar persoalan barang yang bermasalah, barang bermasalah lah kita sebut aja begitu. Nikita Mirjani tidak bisa membawakan produk dan keterangan yang bermasalah, tidak ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa itu ada barang bermasalah, saya akan di pihak RJ. Jadi ini bukan Sudah. asumsi. Saya Oke, mendengar oke. langsung, saya mengikuti di persidangan, saya ikuti. Oke, oke Pak, Jadi saya saya luruskan Pak ya, tahu. pelan-pelan. Saya jawab pelan-pelan supaya Bapak bisa memahami. Gini Pak, Nikita Mirzani kan diduga memeras di bulan 11 2024. Oke, lalu produk yang dikatakan Doktip tadi itu produk yang di bulan Mei 2024, 6 bulan sebelum diperas diduga itu nggak pernah ada lagi Pak di kliniknya Dokter Reza Gladys, dan itu produk orang lain. Nah sekarang 4 miliar ini untuk apa? 4 miliar ini untuk mereview produk Dokter Reza Gladys baik-baik, kata Nikita Mirzani, bukan untuk mereview produk yang bulan Mei nggak pernah dijual itu lagi. Jangan salah Bapak, terkait produk Dokter Reza Gladys yang lain. Kalau yang bulan Mei tadi yang di persidangan itu bukan produk Dokter Reza Gladys. Jadi 4 miliar ini saya tegaskan Pak, karena produknya udah nggak ada lagi dijual, dibeli sama dia, dan itu bukan produk Dokter Reza Gladys. Jadi 4M ini untuk mereview produk Dokter Reza Gladys yang lain, yang betul-betul produk Dokter Reza Gladys yang menurut Nikita Mirzani juga bermasalah. Itu menurut Nikita Mirzani. Sementara menurut Badan POM, produk Dokter Reza Gladys di bulan 11 itu dan seterusnya ke atas nggak ada ditarik Badan POM, tidak ada izin edarnya dicabut. Jadi 4M ini terakhir saya mau sampaikan ke Bapak, tolong Bapak pahami, bukan untuk mereview produk yang orang lain tadi itu, karena nggak ada lagi barang itu Pak, tapi untuk barang yang lain, barang Dokter Reza Gladys yang lain, yang kata Nikita Mirzani dia bilang berbahaya, bermasalah, padahal BPOM nggak ada menarik satupun produk Dokter Reza Gladys di bulan November 2024 itu. Bagaimana Nikita Mirzani ini bisa menjas itu juga salah dia bukan aparat penegak hukum, bukan Badan POM juga, tapi uang udah diterima dengan enak aja, dengan enak hati dia ngomong kayak Ya, begitu. oke, cukup Saya udah ya, terima Cici uangnya ya. tapi saya nggak mau Oke, mereview katanya, oke. begitu loh Baik. Pak. Oke, saya menangkap sih oke lah. Ya, kamu memang mengambil bagian di situ, saya menghargai ya. Ya, siap berperang ya, maju tak gentar membela yang bayar. Oke, saya menghargai itu ya. Saya menghargai itu. Kenapa, Pak? Wah, penggiringan Bentar opini dulu. Pak, mana ada saya dibayar sembarang Ya. Bapak. Oh ya, oke. Kalau enggak ya segera bertobat gitu aja. Saya sudah mendapatkan Wah, masa orang. saya bertobat, Bapak lah yang bertobat, Bentar. masa saya. Bentar, bentar. Saya sudah komunikasi dengan orang dua yang menggunakan produk Reza Gladys. Saya minta untuk dia hadir tapi tidak berani. Berarti kan itu baru dugaan. Ya, Ya, lalu saya dugaan itu. monitor itu nggak bisa diambil ya. Tapi kalau tidak ada api, tidak ada asap. Sepakat? Kecuali kalau misalkan ya kan itu dari bumi, itu pun pasti harus ada api. Jadi semuanya ini karena ada api. Ada api, nggak mungkin tidak ada asap, nggak ada api. Tapi kita selalu berusaha untuk membungkus asap tersebut, api tersebut supaya tidak keluar mencemari orang-orang yang ya, orang-orang yang mau semuanya ini berubah. Kalau saya buka, nggak ada cerita. Kalau saya dari siapa namanya jadi RJ, keberatan yang mulia. Kau jaksa, nggak usah keberatan. Buka barangku di sini. Begitu. Buka, apakah saya bermasalah? Ayo buka. Begitu. Kita ini punya akal, kita punya insting, bisa melihat dengan kacamata rohani.
Begitu Dedi, tapi ya sudahlah, itu pilihan Anda ya. Kalau waktu itu RJ itu mau mau Nikita di penjara, ketika jaksa menyatakan keberatan yang mulia, mohon maaf yang mulia, jangan keberatan, buka, saya mau dibuka. Semua produk saya yang bermasalah yang mana? Mana jarum suntiknya? Hadirkan, ayo Nikita hadirkan. Gitu, hadirkan sini. Kurang ajar kamu nih, fitnah saya. Begitu. Jaksa nggak usah keberatan, buka. Pak Hakim nggak usah keberatan, buka semua. Ngono, Det. Jadi jangan bicara sama orang on, kamu salah tempat di sini. Kalau masyarakat boleh percaya, boleh percaya. Kalau saya itu adalah kamu membual-bualkan kebohongan semakin berbau orang-orang di sekitarnya dan kamu sendiri. Kita bicara fakta ya, akan Pak. terkena baunya. Nggak bisa. Kamu mencoba untuk menutupi kebusukan demi kebusukan. Saya sudah tegas katakan, kalau saya tidak benar, laporkan Doktip, laporkan Pak Alek. Enak loh. Ya itu tergantung Dokter Reza Gladys. Ngapain itu ditanggapin, Pak? Orang-orang nggak penting kan gitu kan, Pak? Nggak berpengaruh juga. Itu gitu. ya itu kalau di kita Kalau menurut saya begitu. Nggak bisa, termasuk juga Dokter O. Oki itu harus dilaporkan. Oh sudah, itu sudah dilaporkan. Salah Iya, Bapak, terutama itu sudah dilaporkan. Dokter O. Tapi lain kali kalau di sidang saya katakan ke RJ, ketika akan membongkar dugaan barangmu, barang produksi dia, jangan keberatan jaksanya. Baru masyarakat akan melempari kotoran ke Nikita Mirzani itu, percaya saya. Siapa yang keberatan, Pak? Bapak bilang tadi keberatan. Siapa yang keberatan? Jaksanya keberatan. Kamu ini nonton apa enggak sih Iya, kalau soal barang itu kan sudah diajukan di meja hakim dari diajukan kepada Pak Hakim kan tentang stiker. Itu tetapi tidak dengan sukarela dan itu memaksa sampai Nikita maksa ya, sampai tapi 3 kali itu. Ya, Jadi, tapi kan faktanya sudah ditunjukkan, Pak. Faktanya sudah ditunjukkan. Jadi jangan bilang itu narasinya digiring lagi. Intinya sudah selesai itu, Pak. Sudah selesai, udah clear. Belum. Sudah ditunjukkan. Jarumnya dibawa Apalagi yang belum? Selesai. Sebentar, jarumnya dibawa enggak? Belum. Karena Nikita Mirzani tidak membawa serumnya karena memang nggak ada, Pak. Jarum suntiknya memang nggak ada, makanya nggak dibawa. Itu terserah Nikita Mirzani. Itu kan hak Nikita Mirzani mau membawa apa tidak. Kalau kita kan hanya menonton, jaksanya menunggu aja. Mana bukti Anda? Jangan salahkan jaksa, Pak. Nikita Mirzani lah yang membuktikan. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke? Dia yang menuduh, dia harus membuktikan, Pak. Ya itu kan pendapatmu, ini bukan delik aduan, Dedi. Udah aku bilang ini bukan delik aduan, ya kan? Iya, seluruh tapi dia menuduh Dokter Reza Gladys produknya berbahaya. Coba buktinya mana? Laporkan. Mana buktinya? Laporkan. Kalau memang dia punya bukti. Kami jaksa nggak punya bukti. Badan POM juga menunggu laporan dari dia. Kalau memang ada akan ditanggapi oleh Badan POM. Badan POM menerima pengaduan dari masyarakat. Masalahnya Nikita Mirzani nggak mengadu, dia malah mengadakan ancaman untuk mendapatkan uang, menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Kita sudah cukup ya. Inilah hal-hal yang menyebabkan suburnya kejahatan, ya. Seperti inilah. Kita kan mengedukasi, ya, Pak. Orang-orang gitu. seperti Bapak kalau mau mengedukasi, suruh Nikita Mirzani buat laporan, Pak. Ya, suruh Nikita Mirzani buat laporan. Ya. Bukti-buktinya lampirkan. Sangat sayang sekali ya. Makanya negara kita kalau daripada ini menggiring opini terus, tapi nggak ada bukti, nggak ada tindakan, nggak ada action, kan penggiringan opini Pak namanya. Kita kan harus mengajar ke masyarakat melek hukum juga. Kalau ada bukti yang kuat, yang konkret, ayo laporkan yuk, kita ke Badan POM yuk, ke kantor polisi yuk, Nikita Mirzani, bawa bukti-buktinya. Tapi ini kan tidak ada, cuma hanya teriak-teriak aja Pak. Bahkan di sosial media kemarin dia teriak-teriak juga, rupanya ujung-ujungnya dia mengancam akan meminta uang terkait tentang informasi itu. Itu yang salah. Ayo kita laporkan ke kantor polisi. Kan ahli hukum pidana juga mengatakan seharusnya Anda lapor polisi. Lalu apa kata Nikita Mirzani? Oh kalau kantor polisi nanti lama katanya sampai cengengesan. Ya nggak gitulah Nikita Mirzani jawabnya. Langsung kantor polisi. Nah sekarang laporkan. Aku mau tanya, faktanya lama nggak? Faktanya lama nggak? Aku mau tanya. Lama nggak faktanya? Maksudnya lah. Ya ini kan masalah proses hukum, Pak. Iya, lama nggak lama itu tergantung bukti, Pak. Lama nggak lama tergantung bukti. Lamanya berapa lama? Lamanya berapa lama?
Ya kalau itu produknya menyangkut kesehatan itu cepat Pak. Hari ini Berapa dikasih, lama? besok udah. Ya besok pun udah bisa ditindak Pak. Kalau buktinya ada jelas. Berapa Penegakan lama? hukum untuk kepentingan masyarakat umum. Ya Di hari BAP itu pun dulu bisa enggak? Pak. Di BAP dulu Ya enggak? kan ya, dia kan pengaduan dulu, diterima Iya. laporan dulu. Nanti Berapa kalau lama? Berapa kalau lama? buktinya lengkap, ya paling Iya, oke. kalau dia pagi, Anggaplah kalau buktinya dia lengkap. Berapa pagi. lama? Berapa Sekarang gini lama? Pak, kalau dia pagi lapor, paling siang Oke. siang jam 2 udah bisa tuh di sidak itu Oke. tempatnya tuh Pak. Oke, siap. Di BAP Daripada dulu enggak? daripada ini, Di BAP iya, tapi dulu kalau enggak? ini Jawab dulu. di BAP Kamu nih. dulu, Di dia BAP dulu di enggak? BAP Oke. dulu, Dicek ke diproses lab dulu dulu. enggak? Halo, dicek ke lab dulu enggak? Ya tentu dicek lab lah, nggak bisa Iya, dengar berapa kata lama? Nikita Hasil ceknya Mirzani berapa aja. lama? Oke, Ya paling BPOM, berapa lapor, hari? kemudian di BAP, kemudian dicek lab berapa lama? 1 bulan? Iya Pak, nggak lah. Kalau untuk 2 penegakan hukum ini minggu? bisa cepat Pak. Mungkin 2 minggu? tiga sampai seminggu lah. Mungkin 3 hari 3 kali sampai seminggu seminggu. lah. Oke, udah. Nah, Oke, paling 3 lama sampai lah itu, seminggu paling ya. lama ya. Ya paling lama 3 minggu sampai seminggu udah hilang semua bekasnya itu, ditutup bersihkan semua. Oh Paham? tidak, kan Oh, tidak Pak. Nikita Mirzani aja gini. Nikita Mirzani speak up setiap hari sampai bulan November dari bulan Oktober loh Pak. Nggak ada hilang barangnya sampai bulan November dia mengatakan produk itu juga bermasalah. Masih teriak-teriak dia Pak. Coba kalau dia laporkan dari bulan Oktober diam-diam. Mungkin 3 hari 4 hari kemudian polisi sudah angkut kalau memang buktinya kuat. Tapi dia kan tidak lakukan. Dia malah teriak-teriak setiap hari dia teriak katanya di dakwaan itu. Sampai bulan November dia masih teriak-teriak juga. Nggak ada tuh barangnya dihilangkan kalau memang dia aduh bilang itu kamu bermasalah. semakin lama kesini semakin bohong. Tadi bilang 2 minggu, ya lalu bilang 3 hari. Yang mana yang Dua betul? minggu, 2 minggu apa? Saya nggak bilang 3 hari sampai seminggu untuk Oh, pemeriksaan labor. Gini Pak, oke. pemeriksaan labor Laboratorium itu, berapa hari? gini, Nikita Laboratorium berapa hari? Mirzani, kan Coba dia hitung, dia ngomong, hitung dulu. Lab berapa hari? Lab berapa hari? ya kan saya tadi udah bilang, kira-kira 3 hari sampai seminggu, itu harus Oke, ada oke dilakukan seminggu. pemeriksaan itu. BAP berapa kali? BAP berapa kali? Berapa kali? BAP berapa kali ya? Kalau Nikita Mirzani sekali dulu, kan penyelidikan Kali namanya, dulu, penyelidikan oke. dulu Lalu sebagai dipanggil pelapor. penjual apa enggak? Dipanggil dari penjual barang itu dari mana? Lalu siapa yang mengirim barang? Lalu Nah, kemudian gini Pak, dipanggil enggak? gini saya jelaskan ya Aduh, soal kamu proses. Iya, saya jelaskan, proses saya jawab. hukum Bapak itu diam dulu, saya lama, jawab, saya jawab. Dedi. Saya Enggak. jawab, enggak, Kamu enggak. bohong-bohong Diam Bapak. terus sih. Kamu bohong. Enggak, saya enggak bohong. Jujur. Aduh, ini ya Tidak udah. ada istilah produk Pertanyaannya yang apa? seperti itu. Enggak ada. Saya tanya masalah tempo. Sejak dilaporkan. Oke, saya jawab temponya. sampai- Saya jawab. Oke. Berapa lama? Saya jawab gini. Soal Berapa tempo lama? ya. Saya pernah teman saya dilaporkan dia jual produk berbahaya ke Badan POM. Pagi dia laporkan 2 jam 3 kemudian rumahnya disita semua barangnya. Bayangkan, dia menjual barang ilegal. Langsung pagi dilaporkan ke Badan POM karena dia mantan karyawan Pak, sakit hati dengan gaji yang nggak dibayarkan. Lalu dia dipecat, dia nggak terima, dia pergi ke Badan POM melaporkan. Pagi dia laporkan, langsung siang udah disidak rumahnya. Menyamar Badan POM Pak, menyamar, pura-pura jadi pembeli. Itu saking cepatnya. Makanya Nikita Mirzani laporkan ke Badan POM, bukan kantor polisi. Badan POM yang dilaporkan ke Badan POM. Nanti Badan POM yang proses ke penegak hukum. Bukan ke kantor polisi lapornya. Dan dia tidak lakukan itu. Malah dia gunakan itu, informasi tersebut yang menurut dia salah, dia gunakan itu untuk ancaman supaya dia dapat uang, menguntungkan dirinya sendiri. Ini yang nggak boleh menurut saya harusnya. Makanya ditanya di persidangan kemarin, kenapa nggak dilapor? Kata ahli pidana. Kamu ini termasuk mempertahankan kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Tapi ya sudahlah ya. Sudahlah, saya nggak ada cerita kayak gitu ya. Kalau BPOM seperti halusinasi kamu, ya nggak ada kasus Mira yang di Sulawesi, nggak ada. Ya, nggak ada persoalan-persoalan penjualan skincare dan lain sebagainya, nggak ada. Ya sekarang gini, kenapa Nikita Mirzani nggak melapor? Kenapa dia malah teriak-teriak? Lalu dia tiba-tiba dia minta uang supaya tidak speak up, dia minta duit melalui Ismail. Kenapa kok harus kayak gitu? Kenapa nggak ke Badan POM? Ya kalau memang dia pahlawan, tegakkan hukum. Ke Badan POM dia pergi, bukan dia menyuruh dokter Oki menghubungi orang itu. Ini bicara fakta Pak. Kamu dibayar berapa? Untuk menutupi kejahatan tuh kamu dibayar berapa? Itu aja. Sekarang buktikan kejahatannya mana? Bukti barangnya salah itu nggak ada Pak buktinya.
Sudah saya Bapaknya tadi bilang katakan. kata doktip. Nah, berarti Bapak juga mengutip kata doktip. Berani kali Bapak menyatakan itu transaksi di ruang gelap. Bapak sementara Nikita Mirzani aja menggugat uang itu. Lalu Bapak katakan itu uang haram, transaksi di ruang gelap sini Nikita Mirzani ini. Ini kan juga menurut saya sih nggak tepat juga kalau menurut saya ya gitu. Karena kan Ya, buktinya mana? udah terakhir kali pertanyaan saya boleh dijawab boleh enggak ya. Kamu dibayar berapa untuk menutupi kejahatan ini? Ya, itu aja saya tanya nih, Det. Ya, kamu saya tanya berapa ratus juta kamu dibayar untuk menutupi kejahatan seorang Reza Gladys bersama teman-teman. Itu aja. Saya mau Oke, bertanya, oke, ya. oke, Jawab oke, aja. saya Kalau jawab. iya, kalau iya, kalau enggak, Oke, enggak. Ya, itu aja. oke, saya jawab, saya jawab. Kamu Oke, saya lawyernya jawab bukan? ya. Kamu lawyernya atau Saya bukan? tak apa Kamu Pak? barisan, Apa? hah? Kamu lawyer atau Apa bukan? Pak? Ya Kamu saya kan bukan lawyernya atau lawyer. bukan? Kita masyarakat yang melek hukum. Oh, kamu Masyarakat yang melek melek hukum, hukum. netizen, melek hukum. Ya, oke. Ya, Berarti kita kamu netizen bukan aja. legal standing nggak? Oke, Bukan saya ya? jawab. Oke, netizen Saya ya. Lah, enggak, oke, saya mau kita tanya. Saya mau tanya nih ya kan. Berapa kamu dibayar? Itu aja sudah. oke, saya jawab. Oke, jadi gini kata Bapak untuk membela yang salah ya. Betul kan? Loh Bapak enggak, tanya saya gitu nanyanya ya. berapa kamu dibayar? Kan kalau Oke. salah benar kan kita punya pendapat yang berbeda. Saya nggak boleh dong. Kalau saya Oke. mengatakan bahwa kalau menurut saya itu menutupi kejahatan, tapi kalau menurut kamu kan enggak. Sekarang pertanyaan saya boleh, kamu dibayar apa enggak? Saya nanya itu kalau dibayar berapa? Karena saya sayangkan gitu aja. Silakan. Oke, jawabannya sangat simpel ya Pak ya. Sudah jelas kita tidak dibayar. Kita hanya membela kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta Pak. Gitu aja. Bapak mengatakan produk Dr. Reza Razi berbahaya, saya minta buktinya. Kalau ada kita bela Pak, kita dukung Bapak. Kita berada di garis yang sama. Kalau ada produknya berbahaya, nyata. Tolong tunjukkan, ayo kita lawan. Kalau memang ada, kita lapor.